warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Haikal Azizi. Saya dijabat Direktur PT Zaduduk Jaya, lulusan S1 Universitas Indonesia dan S2 Universitas Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi saya ingin kalian memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Saya Anissa Nur Alifa, saya diterima di bagian Divisi Sumber Daya Manusia. Saya Rizal Junianto, saya diterima di Divisi Produksi. Saya Anastasia diterima di Divisi HRD. Saya Anissa Marani, saya diterima di bagian Divisi Keuangan. Terima kasih. Nama saya Stabiati, saya menjabat sebagai sekretaris. Oke, baiklah, perkenalannya selesai. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, profil PT Zaduduk Jaya. PT Zaduduk Jaya salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Telah secara konsisten menggunakan kemampuan dan metode yang canggih untuk memprioritaskan kebutuhan kesehatan masyarakat di Indonesia. Perusahaan dan tim manajemen PT Zaduduk Jaya dipandu oleh 4 prinsip inti, yaitu kejujuran, kepercayaan, edukasi, dan komitmen. Didirikan di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia pada tahun 2015 oleh almarhum Letkol DRS Yudi Suretno, apoteker, sebagai seorang apoteker muda yang menahati support kesehatan atau medis TNI Angkatan Darat. Beliau bergerak melihat kelangkaan pasokan obat-obatan di Indonesia. Yang kedua, visi dan misi PT Zaduduk Jaya. Visi menjadi perusahaan terkemuka yang terdedikasi untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi kepentingan pelanggaran mitra bisnis dan membantu kepentingan kami melalui operasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk mencapai kesehatan bagi semua orang di seluruh penjuru negeri, juga secara regional dan global. Misi membangun kapasitas dan kompetensi farmasi dalam meningkatkan kualitas sistem perawatan kesehatan melalui yang pertama, inovasi dan meningkatkan keberlanjutan. Yang kedua, meningkatkan pasar keberlanjutan. Yang ketiga, biaya membangun aliansi strategis. Yang ketiga, penghargaan PT Zaduduk Jaya. PT Zaduduk Jaya meraih penghargaan Anugerah Industri Inovatif 2020 dari Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen untuk mengembangkan obat modern asli Indonesia. Zaduduk Jaya meraih penghargaan Primaniata 2021 untuk kategori pelopor pasar baru. Penghargaan para pemenang Primaniata 2021 tersebut diumumkan di acara pembukaan Trade Expo Indonesia Digital Edition atau TID pada Kamis 21 Oktober 2021. Dan grup Bapak Ferry Suretno menerima penghargaan Indonesia Most Acclaimed CEO Award 2021 with Outstanding Leadership in Expanding Corporate Business Reputation pada kategori farmasi. Selanjutnya yang keempat, ada foto proses pembuatan obat di PT adalah foto perusahaan kita serta proses pembuatan pada perusahaan di PT Zaduduk Jaya. Sebelum memasuki sesi game, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara perusahaan mengkaji kualitas kinerja saya nantinya? Terima kasih. Dengan menggunakan suatu metode. Oleh karena itu, perusahaan PT Zaduduk Jaya ada 5 metode yang kami himpun dari pengalaman perusahaan untuk bisa mengukur kinerja karyawan yang bisa Anda lakukan di perusahaan Anda. Yang pertama, mengetahui produktivitas secara kuantitas. Penting untuk mengingat terkait dengan apa yang sudah dikerjakan oleh karyawan. Misal, sejauh mana besar penjualan yang sudah karyawan capai. Apakah cepat karyawan Anda bisa menyelesaikan tugas yang diberikan? Sudah sesuai deadline atau belum? Sudah selesai standar atau belum? Jangan lupa juga untuk meningkatkan kerja yang dihasilkan. Apakah karyawan tersebut menunjukkan progres yang positif hari demi hari
atau malah diam di tempat. Anda bisa menerapkan terlebih dahulu indikator penilaian atau target angka yang nantinya ditentukan. Hal tersebut pasti harus menyesuaikan pula kinerja dan job desk karyawan itu sendiri. Yang kedua, semangat dalam berkontribusi. Tahukah Anda bagaimana cara melihat semangat kerja pada karyawan? Dalam hal ini, Anda bisa melihatnya dari kuantitas pekerjaan yang diselesaikan dan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Anda bisa menetapkan deadline kerja untuk karyawan Anda. Sebagai contoh, dalam 1 minggu ke depan atau 1 bulan. Akan tetapi, tidak hanya mengukur dan menilai dari ketetapan deadline saja, melainkan juga dari kualitas pekerjaan yang diselesaikan. Jadi pekerjaan yang diselesaikan bisa memberikan kepuasan dan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kelima, evaluasi dari berbagai pihak. Tahukah Anda jika menjadi karyawan tidak hanya tugas diberikan saja untuk menjadi tolak ukur prestasi dari para karyawan. Anda juga perlu tahu seberapa bagus etika dan kepribadian masing-masing karyawan Anda. Jangan sampai Anda merekrut karyawan yang memiliki kepribadian yang buruk. Anda bisa melakukan evaluasi dengan melakukan tanggung jawab dan menerima feedback dari berbagai pihak terkait pada karyawan yang melakukan. Saat Anda menemukan feedback, maka hal yang harus Anda lakukan dengan cara pendekatan terlebih dahulu agar tidak terkesan diinterogasi. Harap diingat bagi Anda merekrut karyawan yang mempunyai kepribadian yang baik. Hal tersebut bisa mengaruhi dan tanggung jawab dan profesionalitas dalam pekerjaan yang ditugaskan. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Pada siapa saja saya berinteraksi dan bekerja sama secara langsung. Terima kasih. Anda akan berinteraksi dan bekerja sama dengan manajemen, staf, dan divisi lainnya. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Bagaimana kinerja yang dianggap berhasil dan bagaimana yang dianggap gagal dalam perusahaan ini? Terima kasih. Kinerja yang dianggap berhasil, yaitu jika karyawan dapat berkontribusi banyak memperlanjut perusahaan dan membuat perusahaan lebih berkembang. Sedangkan kinerja yang dianggap gagal, yaitu jika karyawan tidak melakukan kontribusi pada perusahaan yang tidak dijalankan pekerjaan sesuai kewajiban. Selanjutnya ada yang bertanya lagi. Seberapa besar tim kerja di perusahaan ini nantinya? Cukup besar, karena pada perusahaan ini banyak memerlukan karyawan untuk mengisi sektor-sektor pendukung seperti administrasi, perawat, dokter, spesialis, satpam, dan OB. Semua sektor tersebut diharapkan bekerja sama dengan baik agar dapat menghadirkan perusahaan ini. Selanjutnya, tim ini dipimpin pada Rizka. Pada Rizka, dipersilakan. Selanjutnya kita akan membuka sesi game. Oke, sesi game yang pertama ini kalian boleh cari 6 perbedaan dari gambar berikut ini. Oke, dari 6 gambar perbedaan ini siapa dulu yang ingin menjawab? Saya perbedaannya itu terdapat di rambutnya, Bu. Oh, yang di rambut ini, ya betul. Ada lagi? Saya, Bu. Terdapat di sakunya, ada warna hitam dan satunya warna putih. Iya, benar. Perbedaan kedua terdapat di saku, yang ini hitam, yang ini putih. Ada lagi? Saya, Bu, itu ada warna ikat tali pinggangnya itu warna hitam yang di sebelahnya.
Iya betul, ini ada ikat pinggang yang warnanya hitam dan ini warnanya hijau. Jelas ada perbedaan sih. Ada lagi? Saya Bu, terdapat perbedaan pada sepatu ya, itu garis pada sepatu. Ya benar, perbedaan keempat ini ada pada sepatunya, yang ini satu garis, yang ini dua garis. Ada lagi? Saya Bu, terdapat pada jenggotnya Bu. Oke benar, ya ada pada jenggotnya, jenggot yang ini tebal, sedangkan yang ini tipis ya. Selanjutnya, perbedaan yang terakhir. Saya lagi Bu, terdapat perbedaan pada garis alis. Ya benar, perbedaan terakhir ada pada garis alisnya ya. Yang ini alisnya panjang, sedangkan yang ini alisnya agak tipis. Game hari ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.